Halo kaum rebahan di seluruh alam mimpi, gimana sudah bangun? Kembali lagi bersama saya Babang Don Cuan yang pastinya sangat ngangenin. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film horor komedi dari Tanah Gajah Putih, yang mana film ini diangkat dari sebuah mitos legendaris. Dikarenakan hari ini saya ada jadwal kencan dengan Mario Ojawa, yuk tak usah banyak basa-basi lagi, siapkan bantal, posisikan rebahan, belilah cemilan yang banyak biar nontonnya enak, dan selamat menonton. Now is Nobat. Film diawali dari seorang wanita yang sedang hamil, yang mana di suatu malam ia merasakan perutnya yang sedang hamil cenat-cenut. Ya, ia bernama Nak. Ia hanya sendiri di rumah tersebut, tak ada seorang pun yang menemaninya. Dikarenakan suaminya Bang Toib pergi merantau dan tak pulang-pulang. Kemudian ia pun berusaha meminta pertolongan di suatu tempat. Nampak sebuah barak tentara dan para pejuang yang terluka. Pada barak tersebut tumbuh kisah persahabatan antara 5 orang yang bernama Mark, Ivy, Ter, Fuak, dan Sin. Ter nampak terlibat adu bacot dengan para sahabatnya tersebut. Ia sudah lelah dengan kondisi peperangan yang semakin kian memanas. Semua nampak semakin putus asa. Kemudian Puak mulai membangkitkan semangat para sahabat-sahabatnya dengan menceritakan perjuangan Raja Leonidas yang hanya dengan 300 tentara saja, tapi Ter langsung menyebutkan bahwa pada akhirnya mereka semua modar. Aduh, gagal lagi jadi motivator nih orang. Tetapi walau tersipu malu, ia tetap tidak menyerah memberikan semangat kepada rekan-rekannya tersebut, dan akhirnya seluruh semangat dalam barak terbakar oleh orasi-orasi Puak. Akhirnya mereka semua kembali ke medan perang dengan semangat membara, tetapi nasib berkata lain. Semangat saja tidak cukup untuk memenangi peperangan. Senjata yang mereka gunakan kalah canggih. Mereka pun tumbang satu persatu, dan pada akhirnya mereka berlima berkumpul dalam sebuah parit untuk berlindung dari gempuran musuh. Mereka benar-benar sudah putus asa, kecuali Mark. Ia bersikeras untuk segera pulang menemui anak istrinya. Setiap hari Nak menunggu suaminya pulang dengan gelisah. Ia selalu berdiri di dermaga memandangi sungai di depannya dengan menggendong anak mereka dan memanggil nama suaminya Pimak. Namun di sini ada yang aneh dengan perilaku penduduk desa yang lain. Mereka nampak mencemaskan sesuatu saat malam menjelang. Kelima sahabat tersebut memutuskan untuk pergi ke Prakanong, tempat di mana Mak tinggal. Dada Mak nampak masih kesakitan karena peluru yang terkena dirinya. Bahkan Ai yang masih terheran-heran kenapa Mak bisa selamat dengan luka parah yang ia dapatkan di medan perang. Dan esok pun caang, saat mereka baru saja terbangun, Ter melihat sebuah perahu yang melintas. Ter lantas menanyakan apa itu, dan ternyata jawabannya adalah jasad para tentara yang gugur di medan perang. Shin juga merupakan seorang penakut sama seperti Mark. Sejak mereka tiba di Prakanong, Shin sudah merasakan adanya keanehan di desa tersebut, termasuk Nak. Mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di pasar desa, namun ada yang aneh dengan tingkah laku para penduduk desa tersebut. Mereka takut pada Mark dan tidak mau menjual barang-barang mereka kepada Mark. Mark sangat heran dengan tingkah laku para penduduk itu, sampai akhirnya Mark bertemu dengan Bibi Priek yang menyatakan bahwa Nak sebenarnya sudah mati saat melahirkan dan anaknya juga tidak dapat bertahan hidup. Mark sangat kebingungan kenapa ia bisa menyatakan bahwa istri dan anaknya telah meninggal. Malam harinya ketika Ai, Ter, Sin, dan Puak sedang berbincang tentang kejadian yang mereka alami di pasar tadi siang, Sin mengatakan bahwa jika kita ingin melihat atau membedakan antara manusia dengan hantu,
Berdirilah dengan kaki terbuka, dan lihatlah makhluk tersebut di antara kedua kakimu. Karena hanya Sin yang tidak mabuk, maka ialah yang disuruh untuk memanggil Mak, agar mereka berlima dapat berkumpul dan berbincang. Sebelumnya Sin tertidur dan bermimpi bahwa ia disuruh memanggil Mak. Sin merasakan dejavu karena mimpinya tersebut. Alangkah terkejutnya Sin saat tiba di rumah Mak. Ternyata rumah Mak sangat berantakan seperti rumah yang tidak diurus sekian lama. Sin segera kembali ke rumah tempatnya menginap. Nampak teman-temannya sedang mabuk berat, tetapi kemudian Sin menghambur dan mengabarkan bahwa Nak adalah hantu. Tapi teman-temannya tidak mempercayai perkataan Sin. Keesokan harinya, tampak mereka berlima sedang bekerja bakti. Ter yang malas akhirnya mau tidak mau ikut membantu mereka. Saat Ter naik ke rumah Mak, ia melihat pemandangan yang sama dengan yang dilihat oleh Sin. Ia mulai berpikir bahwa apa yang dikatakan Sin benar adanya. Teringat kata-kata Sin yang mengharuskannya melihat di antara dua kaki, Ter pun melakukannya ketika ia melihat Nak. Tapi tidak terjadi apa-apa dan ia menyampaikannya kepada Sin. Sin pun heran kenapa metode tersebut tidak berjalan. Ter kemudian pergi ke hutan untuk melakukan sesuatu ketika ia menemukan sebuah gundukan tanah yang aneh dan kemudian Ter mengetahui ada sebuah jasad yang terkubur di sana. Ter sangat ketakutan, ia kemudian berlari pontang-panting dan menabrak sebuah sarang lebah. Akhirnya muka Ter disengat lebah dan ia tidak dapat mengatakan kejadian yang dialaminya di hutan sebelumnya. Saat Ter sedang menjelaskan wujud Nak yang sebenarnya, Mak dan Puak menghampirinya. Ter tidak dapat mengatakan siapa Nak yang sebenarnya karena saking ketakutannya. Saat Nak pergi dan mencoba mencari cara agar teman-temannya mengerti perkataannya, Ter kemudian menuliskan apa yang hendak dikatakannya kepada teman-temannya tersebut. Saat Puak, Sin, dan Ai membaca tulisan Ter, mereka semua sangat terkejut karena Ter menuliskan bahwa Nak sebenarnya adalah hantu. Mak mengetahui kertas yang ditulis Ter, ia pun terkejut saat Mak mengkonfirmasi tulisan tersebut kepada Nak. Mak tampak sedikit marah, tetapi kemudian mereka saling berpelukan. Teletubbies! Puak, Sin, Ter, dan Ai memperhatikan mereka dari rumah Bibi Mak. Ketika Sin membaca kembali tulisan Ter, ternyata tulisan tersebut bukan menyatakan Nak adalah hantu, tetapi menyatakan bahwa Nak buruk. Padahal sebelumnya tulisan tersebut menyatakan bahwa Nak adalah hantu. Saat malam tiba, anak Bibi Priek yang bernama Pink mendatangi rumah yang ditinggali Puak dan yang lainnya. Ia mengkabarkan bahwa Bibi Priek meninggal karena ia mengatakan yang sebenarnya kepada Mak tentang Nak. Puak dan Ai yang mendengarkan menjadi sangat ketakutan akan nasib Ter dan Sin yang sedang menuju ke rumah Mak untuk memberitahu kebenaran wujud Nak. Puak dan Ai segera menuju rumah Mak untuk menyelamatkan Sin dan Ter. Saat mereka akan kembali ke rumah yang mereka tinggali, Nak menahan mereka dan menyuruh Mak untuk mengundang mereka makan malam bersama. Semua kecuali Mak tampak heran memandangi meja makan karena semua hidangan yang disajikan hanya berupa daun-daun kering. Tetapi Mak nampak sangat berselera dengan semua hidangan aneh tersebut. Pada akhirnya mereka terpaksa memakan daun-daun kering tersebut. Setelah makan, mereka kemudian bermain tebak kata. Kemudian tiba Ter memperagakan sebuah kata. Semua nampak kesulitan, tetapi kemudian Ter menunjukkan Nak dengan polos. Sin menjawab dan jawaban Sin adalah baju orang mati. Semua nampak senang awalnya karena berhasil menjawab. Tapi beberapa detik kemudian, mereka semua sadar dengan apa yang terjadi. Mereka semua langsung kabur. Tapi ketika mereka mendayung perahu tersebut dengan kondisi panik, alhasil jadinya mereka hanya berputar-putar di depan rumah Mak.
Mak langsung mendatangi rumah yang ditinggali oleh teman-temannya. Ia langsung mengusir mereka. Karena Mak pikir mereka berempat tidak ada bedanya dengan penduduk desa yang menyatakan bahwa di hari besoknya Mak mengajak Nak ke pasar malam. Ia mengenakan topeng agar orang-orang tidak menyadari kehadiran Nak. Mereka berdua tampak sangat bahagia. Ternyata keempat teman Mak juga ada di tempat tersebut dan mereka bersembunyi di dalam rumah hantu untuk memberitahu Mak kejadian yang sebenarnya. Mereka mencoba memisahkan Mak dengan Nak. Setelah berhasil membawa Mak, mereka kabur dari tempat tersebut. Mereka berjalan melewati hutan, namun Mak kemudian menegaskan bahwa istrinya masih hidup. Ia pun hendak kembali kepada Nak. Mereka berempat kemudian mencari Mak. Saat bertemu Mak, Mak sedang kesakitan dan melihat darah yang bercecer di tubuh Mak. Ter tiba-tiba berpikir bahwa Maklah yang sebenarnya telah mati. Karena luka saat berperang yang diderita Mak sangat parah. Tetapi Ter kemudian berpikir bahwa mayat yang ia temukan di halaman belakang rumah Mak adalah mayat Nak. Karena cincin yang dikenakan mayat tersebut sama dengan yang dipakai oleh Nak. Tapi Ter kemudian teringat bahwa itu merupakan cincin kawin. Dan Mak pasti juga menggunakannya. Ter kemudian segera mengecek tangan Mak. Tetapi ternyata Mak tidak menggunakan cincin tersebut. Melainkan ia simpan di antara kalung yang ia gunakan. Ter kemudian melempar Mak dengan beras. Dan Mak pun menjerit kesakitan. Ter dan yang lainnya kemudian lari terbirit-birit meninggalkan Mak karena mengira Maklah yang sebenarnya sudah modar. Kemudian Ter dan yang lainnya menjemput Nak dan membawanya pergi dari rumah bersama. Akan tetapi di tengah perjalanan perahu mereka hampir tenggelam. Karena tidak ingin perahu tersebut tenggelam, mereka semua membuang barang-barang bawaannya termasuk dayung yang sedang mereka pegang. Puak memarahi Ter karena membuang semua dayung. Ter melihat Mak di seberang sungai. Mak kemudian menghampiri mereka, tetapi karena sungai yang terlalu dalam, Mak nyaris tenggelam dan akhirnya berhasil dinaikkan ke perahu. Mak kemudian menjelaskan bahwa beras yang dilemparkan telah masuk ke dalam luka tembak Mak. Hal inilah yang kemudian membuat Mak berteriak kesakitan. Kemudian mereka memutuskan untuk mendayung dengan tangan karena perahu mereka hampir tenggelam. Ter kemudian menendang Ai dari perahu karena cincin tersebut ditemukan di dekat Ai. Tetapi kemudian Ter memberanikan diri melihat di antara dua kakinya dan terlihatlah wajah pucat Nak. Dan Nak memegang bahu Mak, padahal tempat mereka duduk saling berjauhan. Sontak mereka semua terjun ke dalam air dan berenang ke tepian kecuali Sin seorang. Karena ia tidak dapat berenang. Tetapi karena saking takutnya, akhirnya Sin melompat dan berenang sangat cepat. Mak menatap istrinya dengan wajah yang sedih. Mak tak ingin meninggalkan Nak kalaupun ia telah mengetahui bahwa Nak adalah hantu. Buak terpaksa membuatnya pingsan dan mereka pun membawa Mak ke sebuah pendeta mengadakan ritual untuk mengusir setan. Nak kemudian mendatangi mereka untuk mengambil suami yang sangat dicintainya kembali. Mak sebenarnya tidak keberatan jika istrinya berubah menjadi hantu karena ia pun sangat menyayanginya. Karena kebodohan-kebodohan yang terjadi di antara mereka, beras dan air suci yang digunakan untuk mengusir Nak tumpah. Dan pendeta tertendang keluar dari benang suci dan mendarat tepat di hadapan Nak. Nak kemudian memadamkan semua lilin dan saat lilin kembali menyala, mereka berempat sudah terbelit oleh benang suci yang sebelumnya dipasang oleh pendeta. Dan pendeta tersebut melarikan diri karena ketakutan. Saat Puak, Sin, dan Ter ketakutan oleh sosok Nak, Ai menyeruak masuk dan menambah rasa takut Puak dan yang lainnya. Karena mereka pikir Ai telah mati tenggelam, tetapi ia menegaskan bahwa ia bukan hantu.
Ter memutuskan untuk mendorong Puak yang masih basah oleh air suci yang tadi tertumpah ke arah air. Ia menjelaskan cincin tersebut memang diambil dari jasad yang terkubur di halaman belakang tersebut karena ia membutuhkan uang untuk berjudi. Tetapi kemudian mereka menyadari bahwa Nak masih berdiri di tempat tersebut dan saat mereka hendak kabur, semua pintu dan jendela tiba-tiba terkunci. Saat mereka menyadari bahwa Nak hilang, ternyata Nak menggantung di langit-langit kuil tersebut. Ter dan yang lainnya kemudian berdebat bahwa tak seharusnya Nak berada di dunia ini, tetapi Nak hanya ingin hidup bersama Mak dan Nak menginginkan agar Mak pergi bersamanya. Tangan Nak kembali memanjang untuk menghampiri Mak. Nak meminta maaf bahwa selama ini telah membohonginya. Tapi Mak tidak merasa dibohongi oleh Nak karena sebenarnya Mak telah mengetahui bahwa istrinya tersebut telah meninggal. Hanya saja ia pura-pura tidak tahu karena ia pun sangat menyayangi istrinya tersebut dan tidak ingin berpisah dengannya. Mak pernah melihat di antara kedua kakinya ke arah Nak, dan dari situlah ia mengetahui bahwa Nak adalah hantu. Kemudian ia membuang jimat yang ia miliki agar Nak tidak merasa terganggu dengan keberadaannya. Mak juga pernah menggali kuburan di belakang rumahnya yang ternyata adalah kuburan Nak. Mak pun selalu memakan daun kering yang ditaburi oleh ulat karena ia benar-benar menghargai usaha Nak. Mak pun tahu kondisi rumahnya yang sangat berantakan karena sudah ditinggalkan sekian lama. Tapi ia tidak memperdulikan hal itu, asalkan ia bisa tetap berada di samping Nak istrinya. Nak menangis mendengar penuturan suaminya. Mak pun menegaskan bahwa ia ingin selalu bersama Nak untuk selamanya. Nak menegaskan kembali bahwa bukankah Mak takut hantu? Mak menjawab dengan sangat bijak bahwa ia memang sangat takut oleh hantu, tetapi ia lebih takut kehilangan Nak. Akhirnya semua teman Mak merestui agar Mak dan Nak kembali bersatu. Mak dan Nak serta Puak dan yang lainnya akhirnya hidup bersama dengan bahagia. Secara keseluruhan, Pimak Prakanong sangat menarik dan film pun usai.